Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 kelas 3C akan menjelaskan lebih lanjut materi untuk pertemuan 11 mata kuliah profesi pendidikan. Untuk submateri yang akan kami jelaskan yaitu tentang model pengembangan profesional guru. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Ada Ariel Mulki Hayatan, yang kedua ada Silmi Zalmiati, yang ketiga ada Lili Sumirat, dan yang terakhir ada saya, Ajeng Wiani Putri. Untuk pembahasan yang akan kami ambil ada 3 poin. Yang pertama, pengertian dari model pengembangan profesional guru. Yang kedua, model pengembangan profesional guru. Dan yang terakhir, implementasi model pengembangan profesional guru. Baik, langsung saja ke materi yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan pengertian model pengembangan profesional guru. Di sini bisa didefinisikan sebagai upaya untuk dilakukan peningkatan taraf atau derajat profesi seorang guru. Nah, ini menyangkut kemampuan guru, penguasaan materi, atau penguasaan metodologi saat mengajar. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model pengembangan profesional guru. Banyak cara yang dilakukan oleh guru untuk menyesuaikan dengan perubahan, baik secara perorangan, kelompok, atau dalam satu sistem yang diatur oleh lembaga. Menurut Mulyasa, bahwa pengembangan guru dapat dilakukan dengan cara on-the-job training dan in-service training. Sementara Kestetter menyampaikan 5 model pengembangan untuk guru sebagai berikut. Yang pertama itu ada individual guided step development atau pengembangan guru yang dipadu secara individual. Itu merupakan cara para guru untuk menilai kebutuhan belajar mereka dan mampu belajar. Yang ketiga, involvement in a development atau improvement process atau keterlibatan dalam suatu proses pengembangan atau peningkatan. Itu merupakan pembelajaran orang dewasa lebih efektif ketika mereka perlu untuk mengetahui atau perlu memecahkan suatu masalah. Yang keempat, ada training atau pelatihan. Ini berisi teknik-teknik dan perilaku-perilaku yang pantas untuk ditiru guru dalam kelas. Guru dapat merubah perilaku mereka dan belajar meniru perilaku dalam kelas mereka. Yang kelima itu ada inquiry atau pemeriksaan. Ini merupakan suatu wadah para guru untuk kerjasama dalam menyelesaikan permasalahan akan isu yang timbul agar praktik mereka itu bisa konsisten dalam bidang pendidikan. Kemudian menurut Sucipto dan Kosasi, pengembangan sikap profesional guru itu dapat dilakukan selama dalam pendidikan prajabatan maupun setelah bertugas dalam jabatan. Itu yang pertama, ada pengembangan profesional selama pendidikan prajabatan. Dalam pendidikan prajabatan, calon guru itu membutuhkan berbagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang nanti itu akan diperlukan dalam pekerjaannya. Guru itu merupakan suatu profesi yang menghubungkan langsung dengan siswa, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat, di mana guru itu menjadi panutan bagi siswanya dan bahkan bagi masyarakat sekelilingnya. Oleh sebab itu, perlu adanya pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang memadai.
Yang kedua itu ada pengembangan profesional selama dalam jabatan. Pengembangan sikap profesional itu tidak hanya guru dapatkan di pendidikan, prajabatan, melainkan biasa didapatkan juga saat dalam jabatan. Banyak usaha yang dapat dilakukan untuk mengembangkan sikap profesional guru dalam masa pengabdian sebagai guru, antara lain dapat dilakukan dengan cara formal maupun secara informal. Peningkatan profesional melalui cara formal dapat dilakukan dengan mengikuti penataran lokakarya, seminar, atau kegiatan ilmiah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silmi Zalmiati. Di sini akan memaparkan bagian implementasi model profesionalisme guru. Pengembangan profesional guru tidak hanya dilakukan dengan cara pengembangan dalam masa prajabatan dan masa selama jabatan. Menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional tahun 2005 menyebutkan beberapa alternatif program pengembangan profesionalisme guru, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada program peningkatan kualifikasi pendidikan guru. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, bahwa kualifikasi pendidikan guru adalah minimal S1 dengan program keguruan. Maka jika masih banyak guru yang belum memenuhi syarat pertama ini, program ini diperuntukkan bagi guru yang belum memenuhi syarat ini untuk mengikuti pendidikan S1 dan S2 pendidikan keguruan. Lalu yang kedua, ada program penyetaraan dan sertifikasi. Program ini diperuntukkan bagi guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya atau bukan berasal dari program pendidikan keguruan. Keadaan ini sering terjadi apabila di sekolah mengalami keterbatasan atau kelebihan guru mata pelajaran tertentu. Misalkan berijazah S1 tetapi bukan pendidikan yang sudah bekerja sebagai guru di salah satu sekolah, maka guru tersebut bisa mengikuti program penyetaraan atau sertifikasi. Lalu yang ketiga, ada program pelatihan terintegrasi berbasis kompetensi. Guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan saja belum cukup. Diperlukan pelatihan guna meningkatkan profesionalismenya. Program pelatihan yang diusulkan adalah pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan guru, yaitu mengacu pada tuntutan kompetensi. Tidak jarang dalam 1 tahun guru mengikuti 3 jenis pelatihan sehingga mengganggu KBM. Namun tidak jarang pula guru yang tidak pernah mengikuti pelatihan sekalipun dalam 1 tahun. Oleh karena itu, pelatihan yang diusulkan adalah pelatihan terintegrasi berbasis kompetensi atau PTBK, yaitu pelatihan yang mengacu pada kompetensi yang akan dicapai dan diperlukan oleh peserta didik. Kompetensi yang diharapkan oleh guru mencakup yang pertama, memiliki pemahaman landasan dan wawasan pendidikan, terutama yang terkait dengan bidang tugasnya. Lalu yang kedua, menguasai materi pelajaran, minimal sesuai dengan cakupan materi yang tercantum dalam profil kompetensi. Menguasai pengelolaan pembelajaran sesuai dengan karakteristik materi pelajaran, menguasai evaluasi hasil belajar dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, memiliki wawasan profesi, serta kepribadian sebagai guru. Lalu selanjutnya ada program supervisi pendidikan. Dalam praktik pembelajaran di kelas masih sering ditemui guru-guru yang ditingkatkan profesionalismenya. Dalam proses belajar mengajarnya sering ada persepsi yang salah atau kurang tepat, di mana tugas supervisor sering dimaknai sebagai tugas untuk mencari kesalahan atau untuk mengadili guru. Padahal tujuannya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar.
Ciri utama supervisi adalah perubahan dalam ke arah yang lebih baik, positif, proses belajar mengajar lebih efektif dan efisien. Di lingkungan sekolah, supervise mempunyai peranan cukup strategis dalam meningkatkan prestasi kerja guru, yang pada gilirannya akan meningkatkan prestasi sekolah. Dengan demikian, kualitas peranan supervisi di lingkungan sekolah akan dapat meningkatkan profesionalisme guru yang selanjutnya berdampak positif terhadap prestasi sekolah. Yang kelima, model mentoring. Model pengembangan ini melibatkan dua guru pemula dan berpengalaman, dan mengandung unsur konseling dan profesional. Guru yang berpengalaman akan memberikan pelatihan kepada guru pemula agar guru pemula dapat meningkatkan profesionalnya. Ada pula yang menyatakan model ini adalah model supervisi klinis kepada guru pemula. Lalu yang keenam adalah simposium guru. Melalui forum simposium guru ini diharapkan para guru menyebarluaskan upaya-upaya kreatif dalam pemecahan masalah. Forum ini selain sebagai media untuk sharing pengalaman, juga berfungsi untuk kompetensi antar guru dengan menampilkan guru-guru yang berprestasi dalam berbagai bidang, misalnya dalam penggunaan metode pembelajaran, hasil penelitian, tindak kelas atau penulisan karya ilmiah. Lalu yang ketujuh, ada program pelatihan tradisional lainnya. Program pelatihan yang ditunjukkan kepada guru dengan hanya membahas persoalan aktual dan penting sehingga guru tidak ketinggalan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Misalnya, pembelajaran kontekstual, kurikulum 2013, blended learning, dan penelitian tindak kelas. Yang kedelapan, membaca dan menulis jurnal atau karya ilmiah. Sebagaimana diketahui bahwa jurnal atau bentuk makalah ilmiah lainnya secara berkesinambungan diproduksi oleh individual pengarang, lembaga pendidikan maupun lembaga-lembaga lainnya. Jurnal atau bentuk karya ilmiah lainnya tersebut tersebar dan dapat ditemui di berbagai pusat sumber belajar, perpustakaan, internet, dan sebagainya. Walaupun artikel dalam jurnal cenderung singkat, tetapi dapat mengarahkan pembaca kepada konsep-konsep baru dan pandangan menuju kepada perencanaan dan penelitian baru. Ia juga memiliki kolom berita yang berkaitan dengan pertemuan, pameran, seminar, program pendidikan, dan sebagainya yang mungkin menarik bagi guru. Dengan membaca dan memahami isi jurnal atau makalah ilmiah lainnya dalam bidang pendidikan, guru dapat mengembangkan profesionalismenya. Selanjutnya, dengan meningkatkan pengetahuan seiring dengan bertambahnya pengalaman, guru diharapkan dapat membangun konsep baru, keterampilan khusus, dan alat media belajar yang dapat memberikan kontribusi dalam melaksanakan tugasnya. Di sini saya Ariel Mulki akan menjelaskan dan melanjutkan materi tentang implementasi model profesionalisme guru. Yang kesembilan yaitu berpartisipasi dalam penemuan ilmiah. Tujuan utama kebanyakan konferensi atau pertemuan ilmiah adalah menyajikan berbagai informasi dan inovasi terbaru di dalam suatu perkara. Yang ke-10, melakukan penelitian. Penelitian tindakan kelas atau bisa disebut PTK yang merupakan studi sistematik yang dilakukan guru melalui kerjasama atau tidak dengan ahli pendidikan dalam rangka merefleksikan dalam pembelajaran. Yang ke-11, magang. Magang ini dilakukan bagi para guru pemula. Bentuk pelatihan pre-service atau in-service bagi guru junior untuk secara gradual menjadi guru profesional melalui proses magang di kelas tertentu dengan bimbingan guru bidang studi tertentu. Yang ke-12, mengikuti berita aktual dari media pemberitaan. Penggunaan media pemberitaan secara selektif yang terkait dengan bidang yang ditekuni guru akan dapat membantu proses peningkatan profesionalisme guru. Yang selanjutnya, yang ke-13,
berpartisipasi dan aktif dalam organisasi profesi. Guru harus pandai memilih suatu bentuk organisasi profesional yang dapat memberi manfaat utuh bagi dirinya melalui bentuk independensi waktu dan tenaga. 14. Mengarang kerjasama dengan teman sejawat. Kerjasama dengan teman seprofesi sangat menguntungkan bagi pengembangan profesionalisme guru. Banyak hal dapat dipecahkan dan dilakukan berkat kerjasama seperti penelitian tindakan kelas, berpartisipasi dalam kegiatan ilmiah, dan kegiatan-kegiatan profesional lainnya. Yang ke-15, pengembangan guru dipandu secara individu. Program ini bertujuan agar guru dapat menilai kebutuhan belajar mereka sendiri, mampu belajar aktif, serta mengarahkan diri mereka sendiri. Yang ke-16, observasi dan penilaian. Kegiatan ini ditunjukkan kepada guru agar mereka dapat mengamati dan menilai program pembelajaran yang dilakukan sehingga guru memiliki data yang akurat tentang pembelajarannya. Untuk kemudian mereka dapat melakukan refleksi dan analisis terhadap peningkatan proses pembelajaran di kelasnya. Yang selanjutnya, 17, pemberian penghargaan. Penghargaan terhadap prestasi yang telah ditorehkan dan bahkan penghargaan perlu juga diberikan kepada guru tidak tetap sehingga tidak ada perbedaan perlakuan di antara guru lainnya. 18. Model defisit. Pemimpin sekolah perlu menerapkan manajemen kinerja terhadap guru sehingga apabila guru mengalami kesulitan dan menjalankan tugasnya dapat dibantu oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah secara individual. 19. Model cascade atau diseminasi. Karena keterbatasan sumber daya di sekolah, guru secara individu dikirim untuk mengikuti pelatihan. Setelah selesai mengikuti pelatihan, guru tersebut menyebarkan informasi kepada rekan-rekannya agar mereka juga mendapatkan informasi tersebut. 20. Model berbasis standar. Menitik beratkan kepada standar-standar yang harus dipenuhi dalam mengadakan pengembangan profesional guru untuk kepentingan guru dan kebaikan dalam dunia pendidikan. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi yang kami sampaikan telah selesai. Di sini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada hal yang kurang berkenan ataupun ada kesalahan-kesalahan. Terima kasih telah menyimak sampai selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.